pertanyaan saya bagaimana caranya mensyiarkan ajaran Muhammadiyah di lingkungan rumah sekitar yang kebetulan lingkungan sekitar itu tidak mayoritas Muhammadiyah. Ini ada tantangan. Monggo Ustaz, gimana? Baik Ustaz, monggo dilanjutkan Ustaz. Ya, belum ada pertanyaan? Belum, Mas, kita masuk dulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut materinya. Kita mulai dengan yaitu pemahaman, ya, PHI atau pengertian. Ya, kalau kita dulu ngaji di pondok namanya ta'rif. Pengenalan atau introducing. Ta'rif. Jadi PHI itu adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga tercermin kepribadian Islami yang menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini pengertiannya. Ya. Di bagian yang tadi tujuan daripada Muhammadiyah, Ustaz, ya. Iya, persis itu kan. Persis. Kita kalau ingat tujuan Muhammadiyah menurut anggaran dasar, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Luar biasa. Ditafsiri oleh para tokoh, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ialah masyarakat Islam yang meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang berpedoman dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau melihat ini, Muhammadiyah itu sangat idealis. Ya, kalau lihat tujuannya ya, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi luar biasa ini. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu saya sayangkan kalau ada teman-teman Muhammadiyah kelompok yang hijrah ke aliran-aliran tertentu ya. Sehingga hanya mengatakan adalah Muhammadiyah itu kurang gigit. Apanya yang kurang gigit? Ini sudah jelas di anggaran dasar ya. Sudah begitu hebatnya. Ya, itu pengertian. Ustaz, mohon maaf sebelum dilanjutkan ada pertanyaan masuk ini dari, boleh saya bacakan Ustaz ya? Boleh, silakan. Dari Ibu Jayanti di Surabaya, bertanya pada Ustaz Suhadi. Kebetulan mengikutinya dari channel YouTube Ustaz ini. Jadi ya, juga disampaikan melalui WA kepada saya. Ustadz Suhadi yang kami hormati, saya mohon izin untuk bertanya. Saya ini sangat tertarik ya dengan gerakan dakwah Muhammadiyah. Namun seperti yang bukan dikeluhkan ya mungkin maksudnya, tapi agak kadang jadi rasa-rasan. Ini teman-teman saya katanya gitu. Untuk menjadi warga Muhammadiyah itu agak sulit katanya. Harus formal katanya. Harus punya nomor anggota dulu atau kartu anggota dulu. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz kalau kami ini atau teman-teman kami yang lain ini juga ingin menjadi bagian daripada kegiatan Muhammadiyah? Apakah kami harus mendaftar dulu, memiliki kartu anggota, atau bisa dengan cara yang lain? Monggo Ustadz. Ya, siapa tadi? Dari Bu Wijayanti. Bu Wijayanti. Assalamualaikum Bu Wijayanti. Semoga sehat selalu ya. Sehat walafiat dan bisa melakukan kehidupan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi warga Muhammadiyah itu enggak sulit, Ibu, gampang. Tidak usah pakai kartu anggota dulu.
kita ikut saja aktif ngaji di Aisyah. Dan tidak ada syaratnya itu aktif ngaji di Aisyah itu harus menunjukkan kartu anggota, itu tidak ada. Aktif ngaji di PDM, di cabang setempat, atau di mana sajalah kegiatan Muhammadiyah itu ikuti ya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, itu sudah cukup. Nah, kalau Ibu ingin meningkatkan lagi, yaitu nanti ingin menjadi pengurus, pimpinan ya, di istilah Muhammadiyah itu tidak ada pengurus ya, yang ada pimpinan. Ya. Kalau masjid takmir ya, kalau di organisasinya pimpinan ya. Nah itu kalau ingin jadi pimpinan, misalnya kepala sekolah ya, itu baru diwajibkan untuk yaitu memiliki kartu anggota. Tapi tidak ada salahnya Ibu ya kalau sambil ikut aktif itu sudah mengurus dan memiliki kartu anggota. Enggak masalah, tapi kalau belum punya enggak apa-apa. Enggak ada masalah, silakan. Ikut aktif saja, Bu. Nah, jadi enggak usah repot-repot ya. Iya gitu aja kok repot. Gitu. Kata Gus Dur ya. Gampang, Bu. Sampun. Jadi tidak harus memiliki kartu anggota dulu, Ustaz ya. Harus. Tapi mengikuti kegiatan melalui pengajian, majelis taklim Muhammadiyah. Atau ikut juga mungkin menyokong, Ustaz ya. Semampu ya. Itu juga ada bagian daripada ikut menyukseskan. Sama. Atau itu juga sudah bisa dikatakan bermuhammadiyah juga sesungguhnya. Ya, kalau setiap orang yang sudah simpati kepada Muhammadiyah, hakikatnya sudah Muhammadiyah. Enggak gampang loh orang itu dukung Muhammadiyah. Pikir-pikir, siapa itu Muhammadiyah? Ada yang bilang begitu, alah Muhammadiyah. Nah, itu lainnya. Nah, tapi kalau sudah ikut Muhammadiyah, baru infak, baru ikut aktif, itu hakikatnya sudah Muhammadiyah walaupun dia belum punya kartu anggota Muhammadiyah. Iya. Ustaz, boleh kami lanjutkan ke pertanyaan kedua ini masuk juga dari Pak Imam Effendi. Wah, ini sepertinya dari luar kota, Ustaz, tidak ada di Surabaya. Cuma beliau tidak menyebutkan dari kota mana. Ini beliau juga bertanya, beliau sangat bersimpati ya, dengan kegiatan Muhammadiyah, bahkan dengan visi dan tujuan yang tadi juga disampaikan katanya begitu. Namun Muhammadiyah ini Ustaz katanya kurang terlalu mendapatkan simpati ya dalam beberapa kegiatan di masyarakat. Dianggap masih terlalu elitis, katanya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Ya inilah pandangan masyarakat. Jadi Muhammadiyah itu sejak dulu itu dipandang sebagai organisasi yang menjadi wadah kaum elit, kaum pelajar. Jadi rata-rata anggotanya itu profesor, doktor, pokoknya berpendidikan lah, sehingga dianggap agak eksklusif ya, gitu ya. Padahal enggak. Jadi Muhammadiyah coba bayangkan ya Jemaah Dahlan, ya. Itu kan membaur dengan masyarakat di Jogja saat itu, Kauman ya. Masyarakat Kauman pada saat itu kampung, udah diajak ngaji bareng, diajak untuk memikirkan pendidikan bareng, ya berjuang bareng, ya sudah. Enggak, saya kira itu hanya move atau hanya sebuah prasangka, dugaan yang keliru, yang keliru. Ya, Insya Allah Muhammadiyah tetap sama, ya ada elitnya, ya ada menengah, ya ada juga grassroots yang bawah. Hanya tinggal siapa yang mensikapi aja ya. Dan ingat Indonesia ini karena Muhammadiyah kan tidak mayoritas ya, hanya minoritas. Jadi masih banyak yang mungkin berbeda ya, tapi tetap saudara. Minoritas itu bisa jadi dari segi kuantitas jumlah anggotanya atau jamaahnya ya. Jadi, tapi dari amal usaha tidak. Kalau dari itu saya yakin Muhammadiyah itu hanya minoritas jamaah atau minoritas jumlah. Tapi kalau kualitasnya insya Allah tidak diragukan. Amal usahanya
luar biasa. Dan sampai orang luar negeri itu heran. Kok ada perusahaan yang punya kekayaan sebegitu banyak? Itu belum ada itu korporat apa istilahnya kalau company corporate itu istilahnya. Nah, itu sebegitu banyak, itu heran tuh orang luar negeri itu ya. Dan sekarang Indonesia sudah Muhammadiyah sudah meluas ke seluruh dunia. Tidak hanya di dekat-dekat Malaysia, Singapura, tapi juga Australia, Amerika, Jerman, Belanda ini sudah ada. Yang disebut dengan PCIM. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah itu. Pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Iya, gitu Ustadz saya. Mungkin masih ada yang tanya lagi. Sementara baru 2 pertanyaan itu, Ustaz. Begitu Pak Imam Effendi ya. Masih ada waktu? Kita masih memiliki 18 menit lagi, Ustaz. Semoga silakan lanjut. Masih 8. Jadi pengertian ya. Sekarang landasan dan sumber. Landasan dan sumber PHI itu sudah jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang merupakan juga pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah seperti MKCH, matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan majelis tarjih. Itu sumbernya ya. Jadi jangan lupa, jadi dasar utama Quran hadis ini. Lalu berikutnya adalah hasil pemikiran tokoh-tokoh kita yang disebut tadi. Kemudian berikutnya kepentingannya apa PHI itu? Ya, kepentingannya ialah adanya pedoman yang dijadikan acuan oleh warga Muhammadiyah, baik pimpinan maupun warganya, ya, agar betul-betul menjadi warga yang hidup Islami, betul. Itu intinya begitu. Yang kedua ialah adanya perubahan sosial politik. Tadi sudah saya singgung ya. Dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan juga pedoman bagi warga Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan. Ya, supaya tetap lurus, tidak bengkok. Nah, itu ya. Jadi berbicara perubahan-perubahan sosial nggak ada habisnya, Ustaz ya. Nggak ada habisnya. Jadi hampir setiap hari itu selalu ada luar biasa tuntutan. Ya. Nah, yang ketiga adalah adanya perubahan pemikiran. Nah, jadi pemikiran yang cenderung pragmatis, materialistis, hedonistis, indrawi. Apa indrawi itu? Hanya kebudayaan duniawi yang sekuler ya. Jadi sekuler. Kebudayaan ini akan dibawa ke sekuler. Jadi agama disisihkan gitu ya. Nah, itu. Sehingga perlunya lah di abad 20 khususnya dan menjelang abad ke-21 ini perlu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, yang keempat ialah adanya penetrasi budaya. Nah, masuknya budaya asing secara meluas, ya, multikulturalisme, budaya masyarakat dunia yang majmuk, luar biasa dari berbagai macam ya, telah melintas ke seluruh dunia sehingga termasuk kita Indonesia yang dibawa yaitu proses globalisasi. Maka saat itu juga perlu pedoman hidup warga Muhammadiyah Islami. Yang saya Ustaz, mungkin sebelum kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, boleh saya selat dulu Ustaz, ada pertanyaan masuk ini? Enggak, silakan. Ini ada pertanyaan dari kolom chat ya ini. Dari Bapak Surya MJ. Ini beliau dari MI Muhammadiyah 5 ya. Mungkin beliau salah satu guru atau sebagai tenaga pendidikan ya di sana. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Zuhadi, ini saya izin bertanya untuk menyampaikan bahwasanya setiap karyawan atau guru ya seharusnya memiliki tugas untuk membantu menghidupi
ranting atau cabangnya masing-masing. Maksudnya ranting Muhammadiyah dan cabang Muhammadiyah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mensyiarkan ajaran Muhammadiyah di lingkungan rumah sekitar yang kebetulan lingkungan sekitar itu tidak mayoritas Muhammadiyah. Ini ada tantangan. Monggo Ustaz. Iya, ya. Kalau masalah itu kita niru Rasulullah aja perjuangannya. Beliau ketika awal ya, untuk mendakwahkan Islam itu diam-diam dari keluarga ke keluarga. Secara syir. Iya, syir ya. Face to face. Door to door. Ya. Door to door itu lebih efektif dan lebih aman ya. Nah, kalau sudah dapat pengikut banyak baru mungkin terbuka. Ya, saya terang-terangan kan gitu. Itu cara dakwah Rasulullah. Mungkin bisa Pak Sabadi Surya ya. Pak Surya. Ya, ikuti. Ya. Dan di minoritas itu memang harus banyak strategi ya. Ya, jadi harus betul-betul berhikmah wal mau'izatil hasanah ya. Dengan hikmah, kebijakan dan juga harus dengan mau'izah hasanah ya. Ya, nasihat yang bagus artinya yang menuju masa depan. Jangan justru menambah konflik ya. Ya, jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Masuk kalah karo gadai. Ya, apa itu? Sebuahnya gadai. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Kita kok jadi iklan? Iklan gadaian. Artinya itu kan statement yang bagus ya. Caranya kita berdakwah itu memberi solusi ya, tapi tidak membawa masalah. Nah, itu jadi selesaikan masalah tanpa masalah. Jadi itu yang kadang masih seringkali disalahpahami oleh masyarakat sekitar. Yang bisa jadi mungkin selama ini masih a priori ya, mungkin apatis dengan Muhammadiyah. Sedangkan kan Muhammadiyah itu gerakannya bagaimana begitu. Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam sesungguhnya, sebagaimana sampaikan Pak Yai kita, Ustaz kita yang tadi, sesungguhnya cita-cita Muhammadiyah sangat mulia sekali. Betul. Dan tidak hanya berorientasi pada anggotanya semata ya, Ustaz, tapi untuk bangsa, untuk umat ya, bahkan untuk dunia Ustaznya. Iya. Untuk dunia. Kayaknya untuk umat Islam. Untuk umat Islam. Ya, rahmatan lil alamin. Namanya aja Muhammadiyah. Pengikut Nabi Muhammad. Iya. Ustaz, sepertinya ada pertanyaan lagi masuk di kolom chat kita. Boleh Ustaz saya bacakan? Silakan. Baik. Ini pertanyaan dari Ustaz Salman ya. Ini sahabat kita Ustaz Salman Al-Farisi dari Wardah Hizbul Wathan Kota Surabaya. Mau tanya Ustaz, bagaimana sebenarnya konsep jihad politik? Oh, ini tadi mungkin karena Ustaz juga menyinggung ya tentang politik. Jadi ditanyakan juga jihad politik yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Di sisi lain Muhammadiyah harus menjaga kemurnian organisasi yang independen dari segala pengaruhnya dan juga sesuai dengan prinsip ADRT. Betul. Bagaimana menempatkan jihad politik ini seperti apa? Oke. Jihad politik gitu. Ingat dulu ya, prinsip Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah itu organisasi non politik. Artinya tidak berpolitik praktis. Tetapi tidak berarti tidak paham politik. Jadi Muhammadiyah itu walaupun tidak berpolitik praktis, tapi Muhammadiyah itu politiknya lebih tinggi. High politik kata Amin Rais ya. Iya, istilahnya Pak Amin Rais itu high politik. Nah, itulah itu juga nanti ada di materi. Bagaimana PHI di situ di bab intinya nanti ada yaitu kehidupan Islami berpolitik, berbangsa dan berpolitik. Di bab berapa tadi? Bab 3 ya. Nanti ada 3 ya. Mungkin ini perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu saja. Tadi kembali bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi tidak berarti tidak berpolitik. Nah, berpolitiknya Muhammadiyah itu tetap yaitu berorientasi kepada nilai Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan cara-cara yang curang atau yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Silakan berpolitik warganya lah ya. Tapi kalau menjadi pimpinan untuk sementara jangan dulu ya. Iya, jangan merangkap. Tapi kalau warga Muhammadiyah boleh supaya tidak timbang tindih untuk kepentingan timbang tindih ya gitu ya. Dan ingat orientasinya adalah nilai Al-Quran dan Sunnah. Yaitu secara jelas jangan melakukan kecurangan dalam berpolitik. Itu aja. Sementara nanti bisa lebih mendalam dikaji di bab 3. Bab 3 nanti. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ketemu ya di
masa yang akan datang. Dan Salman nanti juga sabar ya dan selalu mengikuti kajian-kajian kita juga ya setiap malam Jumat ini. Ustaz, sebenarnya masih banyak ya poin yang mau disampaikan ya. Tapi ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Iya, Ustaz? Nanya aja. Ada Pak Ustaz ya? Iya. Ini kayak dari jauh ini, Ustaz. Pertanyaannya ini. Ya, dari Bapak Suwarno dari Ketapang, Kalimantan Barat. Jauh, alhamdulillah, Ustaz ya. Diikuti dari pemirsa luar Jawa juga ini ya. Iya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana caranya untuk menyampaikan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah tersebut untuk para milenial di luar organisasi otonom Muhammadiyah? Wah, ini kan juga betul sekali. Ini menarik sekali pertanyaan dia. Iya. Karena mengingat sekarang kan zamannya milenial, ya. Milenial sekarang ini banyak ngambil peran. Iya. Tetapi mereka ini kalau tidak memiliki pedoman hidup yang benar sesuai tuntutan Islam, ya, ini juga bahaya memang, karena mereka juga menjadi market utama ya, target untuk pengaruh budaya, sasaran. Monggo, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama, kalau memang belum di formal organisasi Muhammadiyah, buatlah kelompok atau kajian-kajian yang netral. Lalu di situ masukkan nilai-nilai PHI ini, tidak usah harus judulnya pedoman hidup warga Islami Muhammadiyah, tidak usah ya. Kan cukup bisa disingkat dengan pedoman hidup Islami aja. Tapi ternyata isinya PHI WM. Nah, suatu saat kalau mereka sudah kuat ya, sudah cinta Muhammadiyah, tunjukkan bahwa ini adalah produk Muhammadiyah. Ini yang diinginkan Muhammadiyah. Nah, dan kalau dia sudah masuk organisasi ya bikin pelatihan. Nah, lalu yang terakhir, karena ini zaman teknologi canggih komunikasi, ya coba, karena pemuda itu biasanya suka dengan medsos itu, enggak pernah ketinggalan ya. Kalau Qurannya ketinggalan enggak apa-apa, medsosnya ketinggalan, bingungnya setengah mati itu remaja sekarang ya. Setiap detik ditengokin ini ya. Ini adalah alat yang betul-betul luar biasa untuk dakwah, isi di situ. Nah, termasuk Majelis Tabligh ya sudah bikin program podcast. Tabligmu itu nanti seperti itu diisi nanti. Ini tugas pimpinan untuk ngisi supaya dibaca oleh remaja kita. Juga di TikTok. Nah, TikTok itu juga sering dibuka orang, tapi itu hati-hati karena di sana umum. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sangat tidak baik, ada yang sangat baik. Tapi yang banyak sangat tidak baik. Tapi jangan ditinggalkan. Coba itu supaya diisi yang bagus. Filternya harus ada, harus ada. Dan kita juga harus mewarnai juga ya. Nah, kalau enggak kita isi, diisi mereka semua. Akhirnya remaja kita yang dilihat yang jelek semua. Nah, yang salah siapa? Kita juga ini orang tua kita ya. Nah, itulah cara-cara sementara mungkin bisa dikembangkan sendiri. Ustadz, ini tinggal 5 menit lagi waktu kita. Ini ada satu penanya lagi ya, mungkin mungkin setelah itu nanti Ustadz akan menyampaikan materi selanjutnya sekaligus closing. Mungkin nanti dijawabnya secara singkat aja, Ustadz. Ini pertanyaan dari Ustadz atau Bapak Ainur Rafiq dari Banyuwangi, Ustadz. Oh, jauh ya. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengajak karyawan atau pegawai yang tidak mau diajak menghidup-hidupi Persyarikatan Muhammadiyah agar mau untuk turut serta menghidup-hidupi dakwah Muhammadiyah? Jadi mungkin maksudnya beliau ini sudah bekerja di Muhammadiyah, tapi masih antipati atau cuek saja gitu, Ustaz ya. Monggo, Ustaz. Ya, karena ada ikatan kerja itu sebenarnya lebih mudah. Iya, jadi kaitkan dengan ikatan kerja itu sehingga sifatnya tugas. Tadi ya, ditugasi. Seperti ini Pak Syaikul kan nugasi gurunya kan hari ini. Ini banyak yang bergabung dari ini Ustadz ya dari Banyuwangi. Ditugasi secara resmi karena guru angkat dikasih surat resmi ya untuk tugas di pengajian PHI 20 gantian. Itu cara-cara yang sangat singkat dan itu efektif. Ya betul itu efektif ya. Ya tentu dengan pendekatan lah persuasif lah ya. Jadi dari face to face ya. Itu jangan terus dipaksa terus secara formal ya. Muhammadiyah itu kan menggembirakan ya. Dakwah jangan menyusahkan ya. Ya mungkin diajak dialog dan sebagainya. Lama-lama beliaunya akan terjadi istilahnya terpanggil. Nah, sehingga suka itu artinya gampang untuk ditugasi. Cara singkat itu aja dulu. Nanti bisa dikembangkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang.
Masih ada waktu Ustaz, barangkali mau dilanjutkan untuk yang materi kita. Ya, tinggal satu materi yang terakhir untuk pengenalan istilahnya atau pendahuluan ini ialah yang kelima, mengapa lahir PH itu. Yang kelima adalah adanya perubahan orientasi nilai dan sikap di dalam bermuhammadiyah. Karena berbagai faktor internal maupun eksternal, ya. Jadi ada faktor intern kita, ada dari eksternal yang tadi munculnya berbagai pemikiran liberal tadi, memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Jadi ini yang katakan Ustadz Syaiful, antisipasi tadi. Betul. Iya, supaya tidak bengkok, ya, supaya tidak. Nah, inilah harapan kami dari Majelis Tabligh Surabaya khususnya ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah serta simpatisan, itu hendaklah kita suka ngaji, ya, respon terhadap kegiatan Muhammadiyah. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Itu perilaku karakter yang tidak bagus, ya. Ingat niatnya ibadah. Nah, di majelis itu ibadah. Yang penting sholat itu kalau sebenarnya itu toh. Nah, kan tetap harus dilakoni. Nah, itu karena ibadah. Nuntut ilmu ya memang seringkali diulang-ulang karena lupa gitu ya. Tapi niatnya ibadah. Nah, itu yang akan didoakan malaikat itu dan akan dimintakan ampun kepada Allah dan akan dimudahkan masuk surga. Amin. Nah, itu yang jawab gitu. Saya kira sementara cukup sudah saja ya. Dan mohon maaf segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dr. Andes Syekh M. Sahli MAG, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang malam hari ini telah berkenan berbagi ilmu, sharing pengalaman, dan juga sharing bagaimana tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dan yang perlu kami ingatkan kembali bahwasanya ini tadi baru introducing, ya, baru mukadimah. Tentunya nanti pada episode yang akan datang, minggu keempat atau pekan keempat setiap bulannya, kita akan melanjutkan kajian ini, ya. Dan tentunya nanti kita akan masuk pada bab 2 dan seterusnya, Ustaz, ya. Yang secara materi itu nanti akan kita kulik lebih dalam. Insya Allah semua juga diniatkan bagaimana menjadi kebaikan, menjadi tuntunan hidup kita semuanya menghadapi zaman yang semakin berubah dan tuntutannya juga semakin luar biasa ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Suhadi sekali lagi, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Sekolah Teladan Nasional, yang senantiasa mensponsori atau menjadi partner daripada pelaksanaan kajian ngaji maju yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Sampai jumpa pada episode yang akan datang, tepatnya pada Kamis malam Jumat yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ditetapkan pahala oleh Allah dan senantiasa diberikan kelapangan, keluasan rezeki, dan juga keberkahan dalam hidup. Saya Muhammad Syaiful Islam yang memandu acara pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Bila khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.